video sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan tentang berbagai macam aturan di sekolah. Sekarang mari kita ulangi lagi supaya kalian lebih paham. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah lah. Nah, percakapan yang dilakukan tadi juga mengandung tata tertib sekolah, yaitu membuang sampah pada tempat sampah. Murid-murid selalu menaati aturan di sekolah. Mereka mengenakan pakaian olahraga saat berolahraga. Mereka juga tertib saat berolahraga. Saat upacara pun mereka tertib mengikuti upacara. Apa saja ya aturan saat upacara bendera di sekolah? Berikut ini adalah contoh seragam upacara yang benar dan lengkap bagi siswa sekolah dasar untuk mengikuti upacara bendera. Selain tertib saat upacara, murid-murid juga tertib saat mengikuti pelajaran di kelas maupun saat bermain di halaman. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sekarang perhatikan gambar berikut. Mari kita mengelompokkan hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapat sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapat peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan berlangsung mendapat hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Seni rupa merupakan cabang seni yang menghasilkan karya seni yang dapat dilihat dan diraba. Nah, karya imajinatif ini juga merupakan bagian dari seni rupa.
Gambar imajinatif termasuk karya dua dimensi. Karya dua dimensi adalah karya seni yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, dan hanya mampu dinikmati dari arah depan. Contoh karya dua dimensi adalah lukisan dan foto. Berikut adalah langkah-langkah membuat gambar imajinatif.